Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pengusaha bernama Frankie. Saat ini ia sedang berada di tempat pertarungan ilegal demi mencari petarung kuat untuk ia rekrut menjadi karyawan. Di sana ia menemukan seorang petarung tak terkalahkan bernama Carter yang memiliki rekor 7 kali kemenangan berturut-turut. Kedikdayaan Carter itu rupanya tak membuat nyali seorang pria berjaket hitam gentar dan langsung masuk ke dalam arena dengan ejekan para penonton yang meragukan kemampuannya. Namun situasi pun berubah tatkala si pria itu membuka jaketnya yang ternyata dia bernama Elwood Dalton, seorang mantan petarung UFC kelas menengah yang membuat semua orang ketar-ketir, termasuk Carter yang tak ingin melawan seorang monster UFC sepertinya. Melihat hal itu, Frankie yang tak mengetahui siapa sebenarnya Dalton ini dibuat heran karena seorang Carter yang memiliki rekor pertarungan tak terkalahkan dibuat ketar-ketir sampai tak mau melawan Dalton. Sepulangnya dari tempat pertarungan, Dalton dihampiri oleh seorang pria yang diduga merupakan bandar judi di tempat tersebut. Tiba-tiba ia menusukkan pisau di perut Dalton karena dirinya tak terima jika Dalton telah membuatnya rugi besar. Frankie yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi langsung menghampiri Dalton dan mengatakan jika yang dilakukannya itu sangat cerdik untuk mendapatkan uang dengan sangat mudah. Namun Frankie mulai percaya ketika ia melihat Dalton mencabut pisau yang menancap di perutnya dan menutup lukanya itu dengan lakban seperti orang yang sudah terbiasa dengan hal tersebut, sehingga Frankie langsung menawarkan pekerjaan kepada Dalton untuk menjadi tukang pukul di roadhouse miliknya yang berada di Floridaki. Oh, it's gonna leave a nasty scar, but wow, it seems like you do this a lot. Patience and a keen interest in the result. That's all it takes. Karena Dalton merasa tak butuh pekerjaan tersebut, ia langsung meninggalkan tempat itu dengan mobil butut yang dikendarainya. Namun sebelum pergi, Frankie yang masih berusaha membujuknya memberikan nomor telepon agar Dalton bisa menghubunginya jika dia berubah pikiran. Think about it. Entah apa yang ada di dalam kepala Dalton sampai ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan berhenti di tengah rel kereta, berharap jika kereta akan menghantamnya. Namun ketika kereta sudah berada dekat dengan dirinya, Dalton langsung berubah pikiran sehingga keesokan paginya, Dalton langsung menuju Floridaki untuk bekerja dengan Frankie, dan ketika ia sampai di sana, Dalton sempat berkenalan dengan seorang gadis penjaga toko buku bernama Charlie, sekaligus menanyakan lokasi di mana roadhouse milik Frankie. Sesampainya di roadhouse, Dalton sangat terkesan pada pelayanan yang ia dapatkan di sana. Ia juga menambahkan jika tempat ini merupakan tempat yang sangat bagus dan damai tanpa mengetahui keadaan sebenarnya yang tiap hari terjadi di sana. Nice place you got here. Peaceful. Malam harinya, roadhouse kedatangan sekelompok pria baragaju yang seakan berniat untuk mengacaukan tempat tersebut. Sampai akhirnya Dalton yang saat itu berada di sana merasa risih terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga ia langsung menghampiri mereka dan menunjukkan kebolehannya kepada semua orang untuk pertama kalinya. Oh, come on, it's not that bad. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga, Dalton dengan mudah mengalahkan semua preman tersebut, di mana ia langsung membawa mereka ke rumah sakit setelah babak belur terkena beberapa pukulan yang cukup telak. Come on, these guys need medical attention. Oh yeah? I don't give a shit. Di rumah sakit, salah satu dokter yang bekerja di sana bernama Dr. Ellie mulai tertarik dengan apa yang dilakukan Dalton saat ini, di mana ia langsung mengejar Dalton dan mengajaknya mengobrol sampai ia melihat adanya pendarahan pada bagian perut Dalton dan memeriksanya terlebih dahulu sebelum pergi dari sana.
You ever win? No one ever wins a fight. Then why do you do it? Sepulangnya dari rumah sakit, Dalton bertemu dengan Frankie untuk menerima bayarannya selama sepekan. Hal itu atas permintaan Dalton sendiri karena dirinya berencana membeli sebuah perahu kecil yang berada di dermaga tak jauh dari Roadhouse untuk ia tinggal, yang secara kebetulan itu merupakan perahu milik Frankie yang sudah tak terpakai lagi. Namun Frankie menyebutkan jika Dalton harus berhati-hati karena menurut warga di sana ada buaya yang cukup besar. Thought maybe I'd go check that out. That old it? It barely floats. Singkat cerita, Dalton yang sudah cukup dekat dengan Charlie berkunjung ke toko bukunya untuk sekedar meminjam komputer. Namun tak lama ada preman yang membuat keributan di depan toko sehingga Charlie dengan berani mengusir mereka dengan membawa sebuah tongkat baseball di tangannya, di mana si preman yang awalnya petantang petenteng langsung ciut dan pergi dari sana ketika melihat Dalton berada di toko buku Charlie. Where's your dad? Oh, she died last year. Sejak saat itu, Dalton mulai merasa heran karena si preman yang belum pernah ia temui sangat ketakutan saat melihatnya. Terlebih lagi ketika ia pergi ke Roadhouse, semua orang seakan mengenalnya meskipun ia belum pernah bertemu dengan mereka. Yang ternyata menurut penjelasan Frankie, jika di sini sebuah kabar akan cepat menyebar. Dan sekarang semua orang di Florida Keys pasti mengetahui siapa Dalton ini. That's just how it is around here, man. I mean, it's a gossipy sort of island. Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah kapal pesiar mewah milik bos mafia penguasa wilayah Florida Keys bernama Brand menerima laporan jika semua anak buahnya kembali tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu dikarenakan adanya Dalton yang mampu menumbangkan mereka semua dengan mudah, sehingga salah satu orang kepercayaannya menyarankan untuk melibatkan ayah Brand agar semua ini dapat berjalan dengan lancar. Beats the living shit out of you, so really interesting guy overall. Well, maybe it's time we get your old man involved. Semenjak Dalton bekerja di Roadhouse, tempat tersebut selalu aman dari berbagai macam keributan yang terjadi. Dan meskipun tanpa Dalton turun tangan, ada dua rekan sesama profesinya yang makin jago bertarung berkat dimentori olehnya. Ketika Dalton sedang sarapan pagi di suatu restoran pinggir pantai, ia kembali dipertemukan dengan Ellie yang juga kebetulan berada di sana. Ellie memberitahu Dalton tentang loyalitas dan ikatan kekeluargaan kuat yang ada di Florida Keys, sehingga atas dasar tersebut Ellie mengingatkannya agar tak salah pergaulan atau semacamnya, karena hal tersebut hanya akan membuatnya terluka atau lebih dari itu. And people have a certain way of getting things done around here. Loyalties, family ties run deep. Malam harinya ketika Dalton sedang berjalan menuju ke rumah perahu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah mobil yang sengaja ingin menabraknya. Beruntung Dalton berhasil menghindar dan masih bisa selamat, tetapi ketika Dalton sampai di perahunya dengan cara berenang, ternyata sudah ada seseorang yang merupakan anak buah Brand bernama, kita panggil saja si Pirang, yang langsung menodongnya dengan sebuah shotgun sehingga I'm gonna just shoot you. I mean, I'm just some guy. Oh, hell, it ain't you. It's a roadhouse. tepat setelah kejadian si Pirang dimakan buaya, Dalton kembali diganggu anak buah Brand yang meminta Dalton ikut menemui bosnya. Meskipun orang tersebut membawa senjata, namun Dalton tak gentar sama sekali. Bahkan ia bisa mengalahkannya dengan hanya satu gerakan saja. I mean, all I have to do is break your index and your middle finger and you wouldn't be able to hold that gun. Technically, you'd be able to hold it, but you wouldn't be able to fire it. See what I mean? It's really painful. I think I left it in the car. Setelah semua anak buahnya selalu gagal, baik itu mengacaukan Roadhouse ataupun untuk menyiapkan penghalang utamanya yaitu Dalton, Brand mulai merasa jengkel terhadap semua itu. Terlebih lagi, ayahnya yang saat ini berada di penjara terus menekannya untuk segera mendapatkan lahan yang dipakai oleh Roadhouse. Go get my phone.
Kembali pada Dalton yang saat ini sedang menuju ke suatu tempat bersama Ellie. Rupanya mereka pergi untuk menghabiskan waktu berdua di tengah laut. Namun sepulang dari sana, Dalton dijemput kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kematian si pirang tadi malam. Sesampainya di kantor polisi, Dalton terlebih dahulu bertemu dengan serip kepolisian bernama Dicky, di mana ia meminta Dalton untuk segera meninggalkan kota ini. Dan entah apa alasan Dicky ingin mengusir Dalton, akan tetapi mungkin semua ini ada hubungannya dengan Brand, karena selama ini Dalton hanya berurusan dengan semua anak buah Brand, yang hal itu membuat Dicky sedikit kesal setelah mendengar semua jawaban Dalton. Ellie yang sudah menduga jika Dalton akan bernasib seperti ini, langsung menjemput Dalton dan membawanya pergi dari sana, di mana si Dicky ini adalah ayah kandung Ellie yang ternyata juga merupakan salah satu anak buah Brand. My dad used to work for him. You have to leave Glass Key. Di tempat lain terlihat seorang pria yang masih bubulucun setelah melakukan olahraga malam bernama Knox, seorang tukang pukul kepercayaan ayah Brand yang kali ini ditugaskan untuk membereskan Dalton karena telah menjadi penghalang bagi anak buahnya. So, what do you need? Atas perintah bosnya, Knox langsung bergegas menuju ke rumah yang saat ini ditempati oleh Brand, di mana ia menjelaskan maksud dan tujuannya pada Brand yang ternyata tidak tahu jika ayahnya telah mengirim seseorang untuk membantu masalahnya walaupun dirinya masih di dalam sel penjara. Once Knox is on the job, it's over, baby. It's just a matter of when. Malam harinya, Brand mengunjungi Roadhouse sekaligus bertemu dengan Dalton untuk membahas terkait mengapa dan untuk apa Dalton melindungi tempat ini, yang padahal dirinya dahulu adalah seorang petarung UFC terkenal. Bahkan Brand sempat memperlihatkan video pertarungan terakhirnya yang sangat brutal. They keep taking this off YouTube. I tracked it down, and I keep watching it. He's your friend, right? See that last hit? That's the one. I was definitely the one that did it. It was. Karena Dalton tak kunjung bicara, Brand lantas meninggalkannya dan memerintahkan Knox yang sudah menunggu di luar untuk segera masuk dan memberi pelajaran padanya, sehingga Knox dengan senang hati langsung masuk dan membuat kekacauan di tempat itu. Melihat kedua rekannya tak mampu mengamankan Knox yang sangat kuat, ditambah semua orang yang berada di sana ikut melakukan perkelahian, membuat Dalton langsung menghampirinya karena sejak tadi Knox terus memanggil-manggil namanya sehingga Watch me pump your face! Well, I guess I'm gonna lose then. Don't let no one get this close. setelah pertarungan yang cukup panjang, Dalton akhirnya bisa mengalahkan Knox hingga dirinya babak belur, membuatnya menyerah dan langsung pergi ke rumah perahunya untuk segera memulihkan pendarahan di kepalanya, kemudian pergi meninggalkan kota ini meskipun Frankie berusaha menahannya. What, are you leaving? Okay. Brand wants to take the Roadhouse away from me. You should keep holding out. Sebelum berangkat pulang kampung, Dalton melihat toko buku milik Charlie telah hangus terbakar dan tak ada lagi yang bisa diselamatkan, di mana Charlie dan ayahnya dikabarkan terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yang hal itu membuat Dalton sangat marah karena teman dekatnya yang tak tahu apa-apa harus terlibat, sehingga Dalton mengurungkan niatnya untuk pulang dan lebih memilih pergi ke markas Brand untuk menghancurkan mereka semua. Sesampainya di markas Brand, Dalton hanya bertemu dengan salah satu anak buah Brand yang diduga adalah pelaku pembakaran toko buku Charlie. Di sana ia mengatakan jika apa yang mereka perbuat telah membuatnya marah, sehingga anak buah Brand itu langsung bersiaga dengan menyiapkan sebuah pisau untuk menyerang Dalton dan... We finally scared you off, huh? Not exactly. Just as long as you're scared. I just broke the hyoid bone in your throat. Somebody else asked me if I was afraid today.
I am afraid. I'm afraid of what happens when somebody pushes me too far. Yo, hanya dengan satu pukulan saja Dalton sudah bisa menumbangkan orang tersebut. Kemudian ketika Dalton membawa jasad itu ke mobil, ia bertemu dengan salah satu anak buah Brand yang sedang berada di luar. Sehingga ia langsung menanyakan keberadaan Brand saat ini jika dirinya masih ingin selamat. I overheard some of Brand's guys talking and I guess there's a meeting at Harvest Key? Okay. Mendapatkan informasi jika Brand akan melakukan sebuah pertemuan, Dalton langsung menuju tempat tersebut sebelum Brand tiba di sana, di mana ia menghabisi salah satu polisi korup yang ditugaskan untuk membawa sejumlah uang hasil dari perdagangan obat terlarang. Wait, you don't have to do this. But I'm angry. Oh, what's that over there? Setelah itu, Dalton yang terlihat sedang merakit sebuah bom di rumah perahunya terkejut saat melihat Dickie datang menghampirinya, sehingga ia langsung menyembunyikan bom tersebut dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dickie sendiri rupanya sengaja menghampiri Dalton untuk memberitahu jika Ellie telah diculik oleh Brand dan mengatakan jika Brand menginginkan Ellie kembali, maka ia harus membawa uang yang subuh tadi dibuangnya bersama perahu ke tengah laut. Dalton sendiri mengiyakan tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu agar ia bisa menemui Brand sekaligus menyelamatkan Ellie di waktu yang bersamaan. He blames me anyway. Okay. Dengan menggunakan perahu jet milik mantan pacar Ellie, Dalton pergi menemui Brand yang saat ini berada di tengah laut sambil membawa tas berisi bom rakitannya yang ia sembunyikan di belakang perahu. Di tempat lain, Knock dengan etegrengnya kembali menghampiri markas kediaman Brand beserta seluruh anak buahnya, di mana ia dibuat heran karena tak ada satupun orang yang berada di sana. Sesampainya di kapal pesiar mewah milik Brand, Dalton disambut hangat dengan sebuah pukulan tepat di wajahnya dan dengan santainya ia malah tersenyum seakan tak merasakan apa-apa. Dan ketika mereka sedang membicarakan transaksi yang akan mereka lakukan, datanglah tamu tak diundang yaitu Knock yang rupanya menyusul mereka sampai ke sana, sehingga Dalton langsung mengaktifkan bom yang ia bawa dan menenggelamkan kapal pesiar tersebut. Setelah berhasil menemukan Ellie, Dalton masih harus melawan Knock yang terus berusaha menabraknya dengan perahu jet yang dikendarainya, di mana ketika Knock melaju dengan kecepatan penuh, Dalton rupanya bisa menghindar dan berpegangan sekaligus mengambil alih perahu tersebut sehingga setelah berhasil naik ke perahu yang dikendarai oleh Brand, Ellie yang kali ini dibantu oleh Dalton berusaha mengambil alih kemudi sehingga perahu tersebut melaju tak terkendali menuju ke Roadhouse dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat kerusakan yang terjadi pada Roadhouse akibat perahu yang dikendarai Brand, Dalton malah dikejutkan dengan serangan mendadak dari Brand yang rupanya bersembunyi di balik reruntuhan, sehingga hal itu membuat Dalton sangat marah dan langsung menyiksanya sampai babak belur. Namun ketika Brand sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba rupanya Knock masih bisa selamat dari tabrakan perahu tadi, sehingga ia masih bisa menyusul Dalton ke Roadhouse dan menyerangnya secara brutal, hingga pada akhirnya setelah pertarungan yang cukup panjang, Dalton bisa menghabisi Knock dengan menusukkan badannya menggunakan serpihan-serpihan kayu yang ada di sana. Selesai dengan Knock dan Brand, kini Dalton akan memiliki masalah baru karena telah melenyapkan nyawa seseorang. Namun hal itu tak akan menjadi masalah karena Dickie yang saat itu berada di sana berjanji akan mengurus dan bertanggung jawab atas semua ini.
Meskipun ia tak rela untuk berpisah dengan Ellie, akhirnya Dalton harus meninggalkan kota tersebut dan seolah-olah menjadi seorang pahlawan bagi beberapa orang, dan sampai kapanpun semua jasanya tak akan pernah mereka lupakan. Tamat, ending yang sangat membagongkan